Alhamdulillah, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oh, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, para bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib yang insyaallah senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya patut bergembira, bersukacita. Pertama, alhamdulillah di hari ini kembali takdir Allah menyapa kita. Ini takdir yang baik apa yang buruk? Gak usah ditanya. Takdir terbaik. Karena subhanallah, hanya dengan takdir seperti ini kita akan menjadi manusia terbaik. Kalau tidak ada takdir seperti ini, maka manusia akan buruk. Karena statement Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan pahamkan dia agama. Ya. Sementara paham agama di Lotte Mart apa di MOS? Paham agama tentunya di majelis ilmu. Dan majelis ilmu yang paling utama adalah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tentunya dalam rangka mencari cahaya Allah, dan kita sangat butuh cahaya. Dahulu di zaman Abu Jahal, Abu Lahab, ya, matahari juga sudah muncul, tapi tetap disebut zaman apa? Zulumat, kegelapan. Ya, di zaman disebut tetap zaman apa? Zulumat. Sampai Allah menurunkan cahaya. Dalam surat An-Nisa ayat 184 kata Allah, "Ya qad anzalna ilaikum nuran mubina." Telah diturunkan kepada kalian cahaya yang sangat jelas. Cahaya yang sangat jelas. Sehingga subhanallah, dengan cahaya ini manusia keluar dari kegelapan menuju minadz-dzulumati ilan nur. Ya, cahaya yang dimaksud cahaya apa? Cahaya ilmu. Ya, dan ini adalah anugerah. Jadi jangan dikira antum datangnya ke tempat ini bukan anugerah Allah. Karena Allah katakan dalam surat An-Nur ayat 40, "Wa man lam yaj'alillahu lahu nur famalahu min nur." Siapa yang tidak dikasih cahaya oleh Allah, maka tidak akan mungkin dapat cahaya. Cahaya apa? Matahari apa cahaya bulan? Matahari bulan mah semuanya juga menikmati. Ya, kata Allah, "Wa man lam yaj'alillahu nur." Siapa yang tidak diberikan cahaya oleh Allah, famalahu min nur, maka dia tidak akan dapat cahaya. Allahu akbar. Dulumatun ba'duha fawqa ba'din. Kehidupannya akan dirundung dengan kegelapan dan kegelapan. Gelapan apa? Kegelapan kejahilan. Maka kita dengan seperti ini keluar dari kegelapan kejahilan menuju cahaya ilmu. Oleh karena itu Pak punten ya, nuntut ilmu itu darurat, primer dalam kehidupan kita. Ya, oleh karena itu alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah yang kedua, sambil tersenyum karena sepertinya sudah mulai kecium kolak gitu ya. Ya, kolak apa timun suri Pak? Oh gitu. Kayaknya apem putih deh.
Oh banyak berarti. Serangan sorenya nggak kehitung nih. Apa aja Pak coba di database? Bubur kacang, terus apa lagi? Ya, bakwan gitu kan. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Akan ada senyuman mantap sebentar lagi. Betul? Betul nggak? Ada nggak ketika buka nangis gitu? Kenapa sedih buka? Cina ayat ya? Hah? Iya. Ketika buka nangis ada nggak? Nggak ada. Karena kata Nabi SAW, lis-shaimi farhatan. Ya, bagi orang yang berbuka, bagi orang yang sedang berpuasa ada dua kebahagiaan. Bahagia itu kan rizki ya. Saya ingin tanya, rizki yang paling tinggi apa? Bahagia. Orang semuanya ini berkutat di dunia cari bahagia. Maka salah satu bahagia yang dianugerahkan oleh Allah, lis-shaimi farhatan, dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Bagi orang yang sedang saum ada dua kebahagiaan. Masya Allah. Kapan Pak? Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bahagia tatkala berbuka. Masya Allah. Baik buka harian maupun buka nanti akhir bulan. Ya, buka harian atau buka akhir bulan, Idul Fitri. Masya Allah. Ya, maka kita bergembira, bahagia. Dan memang Allah, begitulah Allah ingin hambanya bahagia. Allah ingin hambanya bahagia. Lebih hebat lagi kata Nabi, wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bahagia tatkala bertemu nanti dengan Allah. Oleh karena itu Pak, Masya Allah ya, sebetulnya saya ingin dua tema hari ini, semoga cukup. Pertama, saya ingin menyelesaikan dulu hari ini secara singkat poin yang tidak kalah penting berkaitan dengan hidayah. Yang kedua tentang sedikit motivasi hebat di bulan Ramadan, supaya kita ini masuk dalam keadaan ya niat kencang, punya motivasi, semangat ya, sehingga kita naudzubillah tidak termasuk orang yang merugi. Baik, maka mungkin ada tiga pembahasan. Pembahasan pertama ini saya sempurnakan, yang kedua tentang sedikit barangkali tentang Ramadan, dan ketiga kalau masih ada waktu silakan ya tanya jawab seputar Ramadan atau ibadah saum di bulan Ramadan ya. Singkat sajalah. Pertama ikhwan, tentang pembahasan kita yang paling agung nih besok di bulan Ramadan dan hari ini begitu darurat hidayah, apalagi nanti di bulan Ramadan. Waduh Pak, nanti ya salah satu kabar Ramadan apa? Dalam hadis-hadis yang sahih, salah satu kabar Ramadan, setan dibelenggu. Subbita disyayatin wa maradatil jin. Pak, setan dibelenggu bersama dedengkot-dedengkotnya, sehingga tidak leluasa untuk menggoda kaum muslimin. Taib. Pertanyaan, Ustadz, setan dibelenggu tapi aya keneh nu maksiat. Masih ada yang maksiat, setan dibelenggu kok masih ada yang maksiat. Kata para ulama, yang maksiat di bulan Ramadan ini antara dua. Antara dia imannya sangat lemah, hidayahnya sangat cetek. Imannya sangat lemah. Di hari kompetisi orang yang beriman, di hari pasar-pasar dunia dan akhirat dibuka, malah maksiat. Maka orang yang seperti ini, padahal setan pun dibelenggu, kok masih maksiat, antara dua. Pertama, dia memang imannya, hidayahnya sangat cetek. Ya Allah, ya. Atau memang dia, kata para ulama, sudah jadi setan. Sudah lulus Universitas Iblis, sehingga gelarnya iblis. Ya, mau Ramadan kayak mau enggak kayak ya sudah, tidak ada masalah. Na'udzubillah. Maka ma'asyiral muslimin, kita sangat butuh hidayah Pak. Nah, kita sudah bahas beberapa pertemuan tentang hidayah, dari mulai makna hidayah, macam-macam hidayah ya. Kemudian hidayah itu ada hidayah asas, ada hidayah sempurna. Yang kita minta kepada Allah hidayah apa? Kamalul hidayah, kesempurnaan hidayah. Karena asas hidayah antum sudah punya, Muslim, Islam. Ya. Nah, yang tidak kalah penting ma'asal muslimin, jangan pernah merasa aman, apalagi di akhir zaman seperti ini.
begitu cepat, ya, begitu cepat keadaan bisa berubah. Hari ini muslim, besok bisa jadi kafir. Hari ini semangat, besok jadi lengah. Ya, maka ma'asal muslimin rahimakumullah, yang kita akan bahas, Ustaz, bagaimana bisa menjaga hidayah, mencari dan menjaga hidayah agar kita istiqamah di atas jalan hidayah. Bagaimana caranya, Ustaz? Maka ikhwan, secara singkat saya akan sebutkan poin-poin bagaimana kita bisa menjaga hidayah. Ya, yang pertama, ayul ikhwah, yang paling mudah, ya, setelah kita sepakat hidayah itu di tangan siapa? Allah. Jungkir balik antum, ya, sebagaimana Nabi SAW begitu semangat ingin memberikan hidayah kepada Abu Talib, paman yang membela dakwah Nabi. Sampai wafatnya nggak mau mengucapkan la ilaha Abu Talib. Padahal Abu Talib itu, masya Allah, kata Abu Talib, demi Allah Muhammad, tidak akan ada yang bisa nyakiti engkau sampai aku dikuburkan. Begitu belaknya terhadap dakwah Rasulullah, terhadap Nabi sebagai keponakannya. Tapi subhanallah, tidak mau masuk Islam. Kenapa? Turunlah ayat innaka la tahdi man ahbabta, kau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang kau cintai. Tapi walakin Allah yahdi may yasha. Maka Pak, yang paling pertama untuk supaya kita menggapai hidayah istiqamah, doa Pak, doa. Yang pertama doa. Makanya doa wajib, kalau antum tidak baca bahaya. Ihdinas siratal mustaqim, itu doa wajib. Kalau ada yang mau libur hari ini musibah Pak, ya, libur dengan mengucapkan doa itu bahaya. Ya, gak mungkin antum bisa libur. Maka lihat di dalam surat Al-Fatihah Pak, Allah ajarkan satu doa yang terhebat, ihdinas siratal mustaqim. Ya, dan banyak doa-doa yang lain. Contoh dalam surat Al-Imran ayat 8, Allah katakan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaita. Ya Allah, janganlah kau sesatkan diriku setelah engkau berikan aku hidayah. Ya Allah, tetapkan aku di atas hidayah. Makanya nanti antum Ramadan ada kunut witir. Kunut witir. Ya, dan kunut witir itu tidak terkait dengan Ramadan. Tadi malam pun antum kunut, nanti malam pun witir. Ya, yaitu kunut. Apa doanya? Diajarkan kepada Hasan bin Ali, Allahumma hadini fiman hadait. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk hidayah dan masukkan aku ke dalam orang-orang yang dapat hidayah. Berikan aku hidayah dan masukkan aku ke dalam orang-orang yang dapat hidayah. Dan ada doa yang tidak kalah hebat, Nabi tidak pernah tinggalkan, ya muqallibal. Akhi, Anas bin Malik, Ummu Salamah bercerita, Nabi setiap saat mengucapkan ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub. Maka ikhwan, jamaah sekalian, yang pertama, jangan sombong, jangan sok, jangan merasa saya sudah jadi ustadz, sudah jadi kiai, saya sudah panjang ngaji. Wallahi, Allah mudah sekali menyesatkan. Maka Allah senang kalau ada hambanya yang merengek, minta sama Allah, ud'uni, sini minta sama aku, sini. Dan perkara yang paling agung untuk kita minta al-hidayah. Makanya itu doa wajib, tidak boleh libur. Ihdinas. Baik. Yang kedua ikhwan, agar bisa mencari hidayah, dalam rangka mencari dan menjaga dan istiqamah di atas hidayah adalah ini. Serangan yang antum lakukan sekarang, talabul ilmu. Menuntut ilmu. Mustahil antum akan istiqamah, mustahil, sulit. Kalaupun istiqamah yang salah, istiqamah ke kuburan, ya, istiqamah maksiat, istiqamah melakukan di luar tuntunan Rasulullah SAW, bid'ah dalam agama. Kalau antum tidak di atas agama, tidak di atas ilmu. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, ya, subhanallah, menuntut ilmu adalah sebab utama kita mendapatkan hidayah. Ya, makanya subhanallah, dalam surah Thaha ayat 122 Allah katakan, fa imma ya'tiyanakum minni huda,
kalau nanti datang petunjuk dariku. Lihat, kalau nanti datang petunjuk dariku, fa imma yatiyanakum minni hudan faman ittaba'a hudaya, maka siapa yang mengikuti petunjukku fala yadhilla wala yashqa, tidak akan pernah sesat dan tidak akan pernah sengsara. Kata Ibnu Abbas, sesat di dunia, sengsara di akhirat. Siapa yang mengikuti petunjukku? Dan tidak ada petunjuk di alam semesta ini kecuali satu, dzalikal kitabu la raiba fihi huda. Itulah Al-Quran, tidak ada keraguan, isinya huda, hidayah, petunjuk. Yang kedua, petunjuk yang kedua yaitu sunnah hadis. Nabi bilang, fa inna asfa khairal huda huda Muhammad, sebaik-baik petunjuk Muhammad. Hadis, ilmu. Ya, maka saya sudah bilang kemarin bahwa apa sih arti hidayah? Hidayah yang kita cari yaitu hidayah itu taufik. Apa hidayah itu taufik? Yaitu taufiqullah lil abdi lil ilmi sahih wal amali saleh. Hidayah yang hakiki itu adalah taufiknya Allah kepada seorang hamba untuk hidup di atas ilmu yang sahih dan amal yang saleh. Ilmu yang sahih dan amal yang saleh. Maka asas hidayah ilmu. Kenapa orang sesat, Pak? Kenapa orang syirik? Jahil. Kenapa orang melakukan bid'ah dalam agama? Jahil. Kenapa dia tidak mau pakai jilbab? Jahil. Kenapa masih bergelimang maksiat? Bodoh. Kenapa korupsi? Bodoh. Ya, maka jawaban semua keburukan satu kalimat, bodoh. Makanya kata Ibnu Qayyim, al jahlu daun, bodoh itu penyakit qatilun yang bisa membunuh dia. Bahkan bunuh orang lain, ngebom, bunuh dia dan bunuh orang lain. Ya, wasifahu, apa obatnya? Amrani, dua perkara, fitarkibu mutafiqani, yang standarnya sama, yaitu kedua-duanya kuat, nassun min kitabin wa min sunnatin. Nas, dalil dari Quran dan sunnah, wa tabibu dzaka, dan tabibnya yang raciknya al-alim, harus merujuk kepada pemahaman para ulama. Oke. Itu yang kedua, ikhwan, obat bagaimana kita dapat hidayah. Kemudian ikhwan, bagaimana istiqamah? Yaitu kata ulama an-nadhar fi ahwalil iman, supaya senantiasa diagnosa iman. Antum nih kadang-kadang ceknya cuma cek darah doang ya. Cek darah apa cek urat diasemin? Hah? Cek gula darah, cek jantung. Cek iman antum. Lagi naik apa lagi turun? Ya, cek iman antum, akhi. Deteksi, diagnosa iman antum. Kita harus senantiasa menelaah, muhasabah diri. Iman ini lagi apa nih? Ya, pertanyaannya, saya ingin tanya, antum wafat dalam keadaan ingin iman naik apa iman turun? Oh, sepakat, nggak ada yang berselisih. Tapi pertanyaan kedua, kapan matinya? Kapan-kapan? Iya, kata antum ingin mati dalam keadaan iman naik, masya Allah. Bukan iman lagi ngegubrak, lagi nenggak botol, mati gitu. Ya, lagi maksiat kita mati, naudzubillah. Lagi lemes, malas, tidak sholat, tidak ya melakukan ketaatan kepada Allah, mati, naudzubillah. Kita ingin iman naik, masalahnya kapan antum matinya? Sehingga ikhwan, diagnosa iman itu harus setiap saat, karena kita tahu kapan Allah cabut sementara cita-cita kita. Naam, apa arti husnul khotimah? Mati di atas kekuatan iman, begitu kata para ulama. Mati di atas kekuatan iman. Maka Allah katakan ya dalam surat At-Taghabun ayat 11 atau dalam surat Al-An'am ayat 82, Allah katakan alladzina amanu. Naam, dalam surat At-Taubah ayat 134 kata Allah, fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan ma'a imanihim. Adapun orang yang beriman senantiasa bertambah imannya. Ya, akhi, iman itu bertambah dengan apa? Iman itu bertambah dengan apa? Al-imanu yazidu bi ta'atir rahman wa yankusu bi ta'ati syaitan. Iman itu bertambah dengan taat kepada Ar-Rahman, Allah. Ya, dan dengan
maksiat kepada Allah, iman berkurang. Maka diagnosa. Saya ingin tanya, jangan jawab. Sekarang antum nih, iman lagi naik apa lagi turun? Jangan jawab. Karena masing-masing jawabannya berbeda. Cek hati masing-masing. Ya, bagaimana rasa takutnya, bagaimana rasa cintanya, bagaimana semangatnya beribadah kepada Allah. Apalagi nanti di bulan Ramadan, jangan sampai iman turun, akhi. Jangan sampai iman turun di bulan Ramadan. Gubrak kalau iman turun. Allah panggil, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Sayang, ya Allah, Ramadan. Saya makanya ingin sekali nanti, mudah-mudahan ada waktu gitu di majlis ini, bagaimana dahsyat hebat Ramadan. Kompetisi orang beriman, ya, yang tidak boleh kita kalah. Akhi, kalau beruntung di bulan Ramadan sangat beruntung. Kalau rugi sangat rugi, akhi. Jangan sampai kita pernah rugi di bulan Ramadan. Sementara pasar-pasar kebaikan dunia dan akhirat Allah buka dengan selebar-lebarnya. Taib, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya, yang ketiga, pertama apa tadi? Doa. Yang kedua, talabul ilm, untuk menjaga hidayah. Yang ketiga, cek diagnosa iman, lagi naik apa lagi turun. Kalau lagi turun maka segera tanyakan lagi, ya. Nah, yang keempat yaitu tadabbur al-ayat. Senantiasa mentadaburi ayat-ayat Allah. Ya, baik ayat kauniyah alam semesta ini, masya Allah, ikhwan. Ya. Sehingga kita melihat bagaimana gagahnya, hebatnya. Siapa yang menciptakan? Siapa yang mengatur? Siapa yang memiliki? Seluruh yang ada di alam semesta ini Allah. Termasuk rezeki antum yang ngatur Allah. Sakit sehatnya antum Allah yang ngatur. Wafat dan hidupnya antum Allah yang ngatur. Seluruh urusan kita Allah yang mengatur. Dan inilah kebesaran ciptaan Allah. Makanya mentadaburi ayat-ayat Allah, ayat kauniyah ini sangat penting, bisa menambah iman. Ya, semakin kuat nanti rasa cinta, rasa takut dan pengagungan kita kepada Allah. Dan tidak kalah penting tadabbur ayat-ayat Al-Quran. Masya Allah, ikhwan. Ya, baca ayat-ayat tentang surga, baca ayat-ayat tentang neraka, baca ayat-ayat tentang kisah-kisah orang-orang soleh, kisah-kisah orang buruk. Ya, maka subhanallah, Al-Quran itu, ya, nah Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat ayat 26, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitab Al-Quran itu yang Allah turunkan untuk kalian penuh berkah. Untuk apa? Liyadabbaru ayatihi, agar ditadaburi ayat-ayatnya. Masya Allah, ya, baca kisah-kisah, lihat para nabi, ya. Maka di sini penting, Pak, jangan betul, apalagi nanti Ramadan kita jangan sampai lepas dari Quran. Tapi tidak kalah penting kita mentadab alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Terus alif lam mim, ayo dibaca. Makanya kalau bisa dalam rutinitas antum, Pak, itu kalau bisa, ya, sangat bisa sehari baca tafsir Quran 1 ayat. Kalau itu sudah rutin, insya Allah antum hari ini sudah selesai 30 juz. Ya, 1 hari 1 ayat, alif lam mim, dzalikal kitabul. Ada, nggak mungkin nggak ada waktu. Masalahnya kita ini sok sibuk, ya. Akhirnya sampai hari ini, ya, gitu. Ditanya apa arti wailul likulli muhamazatil lumazah, teu nyaho cenah. Padahal kita sudah hafal wailul likulli humazatil lumazah, ditanya teu nyaho cenah. Padahal sudah hafal dari dulu kita. Ya Allah, ya. Maka ma'asyiral muslimin, Allah katakan afala yatadabbarunal Qur'an. Apakah kalian tidak lagi mau mentadaburi Al-Qur'an? Am ala qulubin aqfaluha, ataukah hati kalian sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala? Taib. Itu yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima, untuk dalam rangka menjaga hidayah, Pak, tidak kalah penting al-iksar min dzikril maut. Banyak ingat kematian. Banyak ingat kematian. Mati juga, Pak. Mau kemana sih ente? Saya ingin tanya, mati itu daftar urut apa daftar cabut? Woi, mati itu daftar urut apa daftar cabut? Kalau daftar urut bapak dulu sebelum saya. Yang tua dulu. Masalahnya mati itu daftar cabut, akhi. Asal cabut aja kan. Allah perintahkan ini matiin sih. Mau muda, mau tua, mau apapun mati. Ya Allah. Lalu setelah mati apa? Makanya keliru istilah di Indonesia ini.
Dia sedang diantar ke tempat peristirahatan terakhir. Kata siapa istirahat, Mas? Woi, itu awal kehidupan. Dunia itu bukan kehidupan. Wa inna darul akhirah lahiyal hayawan. Sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan. Makanya saya ingin tanya, akhi. Subhanallah. Atau sebelumnya, siapa yang tidak meyakini di kuburan itu, di alam barzakh itu tidak ada kehidupan, keluar dari masjid ini. Kafir. Di antara akidah Ahlussunnah mengimani ada azab kubur, ada nikmat kubur. Ada pertanyaan kuburan. Kapan? Besok lusa mungkin. Mati. Ya, subhanallah. Sementara akhi, saudaraku sekalian, hidup di atas sendal jepit lebih pendek daripada hidup di bawah sendal jepit. Kuburan itu di mana? Di bawah sendal jepit antum itu. Lihat Rasulullah hidup di atas bumi cuma 63 tahun. Di bawah bumi 14 abad belum selesai. Masih nunggu kiamat. Alam pertengahan antara dunia dan akhirat, wa bainahuma barzakhun. Ada barzakh. Gimana? Apa yang antum bawa apa? Woi, yang antum bawa apa? Yatba'ul mu'min salas, kata Nabi. Yang ikut seorang mukmin 3. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'ul isnan. Yang ikutin antum nanti ke kuburan 3. 1, keluarganya, anaknya, istrinya. Yang kedua, hartanya, mungkin mobilnya ikut nganter. Benar gak? Ya. Yang terakhir, wa amaluhu, dan amalnya fayarji'ul isnan. Yang 2 balik, bahkan istrinya kawin lagi. Bener. Iya, direbutin orang. Betul, janda herang, jahe. Iya. Istri gak dibawa, harta tidak dibawa. Apa yang dibawa? Amal. Ya Allah, makanya ikhwan, jangan bodoh. Berbekal yang sebenarnya bukan untuk di negeri ini. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Perbanyaklah ingat kematian, akhi. Masya Allah, kalau orang sudah ingat banyak kematian, tidak akan lupa daratan, tidak akan lupa lautan. Ya, kata Nabi, aksiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyaklah kalian mengingat kematian. Para ulama mengatakan siapa yang banyak mengingat kematian akan dapat 3 hadiah. Siapa yang banyak mengingat kematian akan dapat 3 hadiah. Hadiah pertama, dia akan segera bertaubat. Ingat mati, akan segera bertobat. Hadiah yang kedua, qanaatul qulub, akan merasa cukup dengan pemberian Allah karena memang bukan di sini tempat dia. Yang ketiga yaitu al-ijtihadu fil ibadah, dia akan sungguh-sungguh beribadah karena dia ikut mati. Ya, maka ma'asal muslimin, la ilaha illallah, ya. Dan jangan mengatakan Anda sudah tua, saya masih muda. Ya, kematian itu ya'ti baghtatan, datangnya tiba-tiba. Kemudian yang keberapa? Yang keenam. Yang keenam ma'asal muslimin yaitu musahabatus salihin. Nah, penting nih. Kenapa jadi alay? Emang temannya alay? Ya? Kalau santri bilang alay bin jablay katanya. Kenapa jadi jablay? Temannya jablay. Kenapa penjudi? Temannya judi. Maka di sini sangat penting untuk menjaga hidayah, Pak. Musahabatus salihin, bersahabat dengan orang-orang soleh. Bertemanlah dengan orang-orang soleh. Karena gini, Pak, kata orang Arab, maaf siapa namanya? Namanya siapa? Pak Ernas. Oke, tinggal di mana? Oke, Pak Ernas, antum nih soleh enggak sih? Jangan tanya dia katanya. Ya, kata para ulama, ya, anil mar'i la tas'al. Tentang seseorang jangan tanya dia. Terus gimana? Kalau ingin tahu Pak Ernas soleh, amanah, baik atau gimana sebaliknya, fabsir qarinahu, lihat aja temannya. Cek aja temannya. Fa innal qarina bil muqarini muqtadi. Karena teman sesama teman akan saking mengikuti. Makanya Nabi perintahkan kita cek and recheck. Kata Nabi, al mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu agamanya akan persis seperti temannya. Ya,
Almaru ala dini khalili. Seseorang itu agamanya akan persis seperti temannya. Falyandur, maka cek and recheck dulu aman tu khalil, siapa yang akan jadi teman antum. Nah, tukang pandai besi kah? Tukang minyak wangi kah? Minimal dengan minyak wangi walaupun pelit ya cium harumnya gitu. Atau beli minimal walaupun nggak dikasih gitu. Enak. Maka ma'asumimin, lihat, barangkali saya atau kita semuanya punya cerita. Ustaz, dulu saya, alhamdulillah Ustaz, ada teman ngajak ngaji. Teman kan? Ya, bahkan sebaliknya, yang soleh bisa toleh kalau temannya buruk. Hari ini, kadang-kadang kalau pas musim libur nih, liburan sekolah, yang pusing siapa? Wali santri. Ya, di pondok aman Pak anaknya. Temannya soleh-soleh insya Allah kebanyakan. Tapi datang ke kampung, ya Allah, yang ini ngerokok, yang itu cabul, yang itu ya, yang ini sibuknya dengan musik, sibuknya dengan HP, selesai. Ya Allah, terbawa lagi. Pulang ke pondok sudah rusak akhlaknya karena teman, lingkungan. Maka ma'asal muslimin, ya, untuk menjaga hidayah, cek and recheck teman. Akhi, bermuamalah dengan siapapun, silahkan. Tapi untuk menjadi pertemanan akrab karib, jangan sampai salah pilih. Karena kata Nabi tadi, agama seseorang akan seperti temannya. Baik. Yang keberapa? Yang kesekian, ya, yaitu seringlah membaca kisah-kisah baik orang soleh maupun orang toleh. Untuk menjaga hidayah, Pak, manusia itu kan punya kecenderungan menyontoh. Ya, maka penting kiranya antum baca kisah-kisah orang soleh yang mendapatkan hidayah, yang Masya Allah telah mendapatkan penghormatan dan ketinggian derajat, kisah para nabi, kisah para sahabat, kisah para ulama. Masya Allah, akan terpaut hati kita untuk mengikuti jejak mereka, bagaimana mereka ibadah, bagaimana takutnya, dekatnya. Lihat, saya ingin tanya Anda, pernah tidak baca kisah Yusuf dari awal sampai akhir? Isinya kisah. Subhanallah, astagfirullahaladzim, saya pernah membaca dari awal sampai akhir, tidak terasa tercucur air mata. Ya, bagaimana dahsyatnya kisah tersebut. Walakum fil Allah katakan laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Dalam kisah-kisah mereka ada pelajaran. Ya, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami ceritakan ke tengah kalian kisah-kisah terbaik. Nah, maka kisah itu juga bisa kita tertarik untuk semisal mereka nanti, sehingga kita iri dengan orang soleh, iri dengan orang soleh, malu dengan mereka kalau kita ternyata naudzubillah, ya, tidak mengikuti jejak mereka. Kemudian yang terakhir, Pak, untuk agar istiqomah di atas hidayah, yaitu syukru nikmatillahi azza wajalla. Ya, naam, dua sebetulnya, dua. Pertama, dzikrullah washkuru nikmatallah. Disebutkan dalam satu ayat, kata Allah, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Banyak ingat sama Allah, banyak ingat sama Allah, ikhwan. Ya, yang paling pertama yang ingat dengan Allah, hati kita. Usahakan hati kita tidak pernah putus dengan Allah, hatta di kamar mandi. Kalau di kamar mandi, kalau dzikir dengan hati di kamar mandi pun diperintahkan. Karena kalau antum di kamar mandi lupa sama Allah, masalah nanti. Naam. Yang kedua, zikir dengan lisan. Masya Allah, usahakan lisan kita ini, Masya Allah, ikhwan, ada amalan yang paling ringan, tapi sedikit sekali orang yang, ya Allah, Nabi pernah ngomong kayak gini. Coba anak tawarkan kepada antum apa yang ditawarkan Nabi. Apa kata Nabi? Awala ala adullukum bi khairi a'malikum. Mau tidak aku tunjukkan kalian, kata Nabi, bi khairi a'malikum, amalan yang terbaik bagi kalian, wa azkaha inda malikikum, dan paling suci di sisi Allah, ya. Kemudian wa arfa'aha li darajatikum, dan lebih cepat untuk mengangkat derajat kalian. Pahalanya paling baik, lebih suci di sisi Allah, dan lebih mengangkat derajat kalian. Wa khairul lakum, kata Nabi, dan lebih baik bagi kalian min infaqidz dzahabi wal fiddah, daripada sekedar kalian berinfak dengan emas dan perak. Wa khairil lakum, dan lebih baik daripada kalian min antalqa aduwakum, dari sekedar kalian bertemu dengan musuh kalian, fatadribu a'naqahum ayadribu a'naqakum,
lalu musuh itu menebas leher kalian atau kalian menebas leher mereka? Mau enggak? Kata Nabi, mau enggak? Aku tunjukkan kalian amalan yang paling besar pahalanya, paling tinggi derajatnya, paling suci, paling utama daripada sekedar infak dengan dahab dan emas dan perak, dan lebih utama daripada sekedar antum berjihad di jalan Allah. Para sahabat ketika mendapatkan tawaran itu, mereka sepakat berkata, bala ya Rasulullah, ya. Maka kata Nabi, zikrullahi azza wa jalla. Kau banyak mengingat Allah, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi, ikhwan, Nabi nafasnya itu zikir. Nabi nafasnya zikir. Kalau kita bengong, ya, kalau kita bengong, mikirin apa? Nggak tahu mikirin apa. Taib, kata Aisyah, karena Nabi SAW yadhkurullah fi kulli ahyani. Nabi SAW senantiasa mengingat Allah di setiap keadaan. Sehingga Nabi nasihati para sahabat, antakuna lisanaka ratban bidzikrillah. Usahakan lisanmu senantiasa basah mengingat Allah. Dan ini amalan ya Allah mudah, Pak. Masya Allah. Coba. Ada contoh kata Nabi, kalimatani khafifatani alal lisani, thaqilatani fil mizani, habibatani indar rahmani. Ada dua kalimat kata Nabi. Thaqilatani fil mizan, berat sekali di timbangan. Khafifatani alal lisan, tapi ringan sekali di lisan. Habibatani indar rahman, dua kalimat ini sangat dicintai oleh Allah. Apa itu? Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Insyaallah. Subhanallah bihamdih, subhanallahil azim. Lalu kata Nabi, ada 4 kalimat, demi Allah aku mengucapkan 4 kalimat itu lebih aku cintai daripada munculnya matahari di pagi hari. Ya, kata Nabi ada 4 kalimat. Aku ucapkan kalimat itu lebih aku cintai daripada munculnya matahari di pagi hari. Apa itu 4-nya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Masya Allah. Lalu kata Nabi, afdalu dzikir yang the best, yang paling tinggi, yang paling afdal, la ilaha. Antum bilang, katanya antum kalau mau mati, kalau wati inginnya mengucapkan apa? Iya, tapi kan masalah bisa karena biasa. Ujuk-ujuk pas sakarat mengucapkan la ilaha illallah, mimpi kali. Biasakan agar nanti ketika sakarat pun lisan kita sedang mengucapkan la ilaha illallah. Dan itulah yang akan menjadi safety hidayah kita, safety pengaman bagi hidayah kita. Memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir tadi bersyukur. Washkuruli. Pak Bu, Allah kasih Anda nikmat. Nikmat apa? Nikmat harta, nikmat ya badan, dengan matanya, dengan tangannya, dengan telinganya, dengan lisannya. Allah tidak ridha nikmat itu digunakan dalam perkara yang Allah tidak ridhoi. Dikasih lisan tuh buat apa, Mas? Buat gibah. Dikasih mata pun buat apa? Buat maksiat. Dikasih tangan buat apa? Dikasih kaki buat apa? Subhanallah, i'malu ala Dawud syukra. Hai keluarga Daud, senantiasalah kalian beramal soleh sebagai bentuk syukur kepada Allah. Saya ingin tanya, kalau bapak malam yang bengkak matanya apa kakinya? Kita itu yang bengkak matanya, molor banyak. Kalau Nabi malam yang bengkak apanya? Kakinya. Saking seringnya beliau berdiri panjang di malam hari. Kata Aisyah, Nabi kalau sholat malam hatta tatafattara qadamah, sampai kakinya bengkak. Lalu Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, bukankah kau telah diampuni yang lalu dan yang akan datang? Ya, bukankah engkau manusia yang telah dijamin ampunan? Kenapa kau berlebihan sampai bengkak tuh kaki? Apa kata Nabi? Ya Aisyah, afala tuhibbu an akuna abdan syakura? Hei Aisyah, tidakkah kau ingin aku menjadi hamba yang bersyukur? Maka syukur itu dengan lisan alhamdulillah, syukur itu dengan hati, dengan mengakui seluruh nikmat dari Allah dan mencintai pemberi nikmat, dan syukur itu dengan anggota badan, dengan kita menggunakan nikmat-nikmat tersebut dalam perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tunggu tanggal mainnya, tunggu tanggal jahanamnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau ente syukur, insya Allah aku tambah terus. Ya, fama yashkur fa innama yashkuru li nafsihi, kata Allah. Siapa yang bersyukur, sebetulnya aku nggak butuh syukur kalian, buat ente juga.
Allah ente mau kufur kek mau enggak terserah, aku enggak akan turun eksistensi sebagai Tuhan. Ya, syukur kita itu untuk kita. La in syakartum lazidanakum wa la in kafartum. Tapi kalau kalian kufur, awas ya, tunggu tanggal mainnya. Tunggu tanggal adab, tunggu tanggal jahanam. Kalau kalian tidak bersyukur, kufur dengan nikmat Allah SWT, maka uzkuru nikmat Allah. Begitu banyak ayat dalam Al-Quran. Ya, kenapa Bani Israel, Pak? Bani Israel belekok, kenapa? Karena mereka tidak mau bersyukur. Makanya Allah sering bilang dalam Al-Quran, ya Bani Israel uzkuru nikmat Allah. Hei Bani Israel, ingat ente nikmat Allah. Bertubi-tubi nabi turun, seluruh nabi di bangsa kalian. Cuma Allah turunkan satu nabi doang dari bangsa yang lain. Ente tidak mau bersyukur, sehingga kalian tidak mau mengikuti nabi yang aku turunkan terakhir. Cuma gara-gara bukan dari Bani cuma dari bangsa Quraisy, Muhammad alaihissalam. Padahal Muhammad adalah melanjutkan jejak, yaitu nabi-nabi sebelumnya, yaitu nabi-nabi kalian. Tidak ada perbedaan apa yang diajarkan oleh Isa, Musa, Nuh dan seterusnya dengan Rasulullah SAW. Maka ma'asyarul muslimin, inilah poin-poin teori, tinggal dilaksanakan. Kayaknya kita teruskan yang keberapa? Terakhir yang ke-10. Itu yang ke-9. Antum salah nulis sekali. Syukur dan dzikir itu 2. Terakhir Pak, mujahadah, dipaksa. Paksa diri sendiri untuk taat sama Allah. Karena Pak, kata Nabi, jiwa itu seperti anak kecil. Pak, gimana anak kecil? Anak kecil kalau nggak dipaksa disapih dari susu ibunya, sampai hari ini antum nyusu. Yang punya istri yang sudah pernah menyapih anaknya tahu bagaimana nyapih anaknya itu. Benar? Kadang-kadang dikasih odol di sini, cuma nggak dikasih cabai doang. Ya, di teteknya tuh dikasih yang pahit-pahit, yang kadang-kadang warnanya menjijikan. Dipaksa supaya terpisah. Kalau dibiarkan terus, nanti netek terus. Maka begitulah jiwa, an-nafsu katifli, kata para ulama. Jiwa itu seperti anak kecil, harus dipaksa. Makanya ada doa paling bagus, Allahumma maksakan. Paksakan. Ya Allah, mau bangun tahajud tuh ya Allah gitu. Ya, mau sedekah gitu. Mau sedekah tuh susah banget. Paksakan. Dipaksakan. Ya, mau sholat malam, mau berinfak, mau memakai jilbab, mau menutup aurat, mau datang ke masjid, paksakan. Mau ngaji, paksakan. Nanti kata Allah, walladzina jahadu fina. Siapa yang suka memaksakan dirinya untuk bersungguh-sungguh di jalan kami, lanahdiyannahum subulana. Nanti Allah bisa karena biasa, dipaksakan. Memang jiwa itu kayak anak kecil. Kalau tidak disapih tetap wae netek sampai hari ini. Ya, baik, ma'asyiral muslimin, itu barangkali ya karena tadi katanya pengajiannya penutup, ya sudah kita tutup pembahasan hidayah. Ya, tinggal aplikasinya. Berapa pertemuan kita ini pembahasan hidayah? 4 ya, 4 pertemuan. Alhamdulillah, ya semoga tercatat dan betul-betul sudah menjadi ilmu yang manfaat. Dan semoga Allah tetapkan kita di atas hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Allahumma hdina fiman hadait. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika. Wallahu ta'ala. Mungkin nanti sedikit setelah azan atau setelah salat ya kita lanjutkan berkaitan dengan Ramadan secara khusus sedikit saja supaya termotivasi ya, dan sisanya nanti silakan tanya jawab. Kalaupun mau dikhususkan tanya jawab seputar Ramadan juga dipersilakan. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada langsung komat ya. Jamaah salat Isya yang insyaallah dicintai dan dimuliakan oleh Allah SWT. Alhamdulillah. Barangkali sedikit ya, sekedar nambah cas agar kita
semangat masuk ke bulan Ramadan. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Satu saat Nabi SAW naik mimbar mengucapkan amin, amin, amin. Ya. Kata para sahabat, malak, kenapa engkau ya Rasulullah? Kok tiba-tiba ujuk-ujuk ucapkan amin? Ya. Kata Nabi SAW, atani Jibril, baru saja datang Jibril kepadaku. Yaqulu, dia berkata, rogima anfun mri'in dakhala alaihi Ramadan summan salakh falam yughfarlah. Rugi, kata Nabi, sangat rugi seseorang, ya, masih dimudahkan oleh Allah masuk ke bulan Ramadan, summan salakh, lalu mau Ramadan usai, selesai, dosanya masih numpuk. Allahu Akbar. Rugi. Ya Allah Pak, maka aji mumpung bisa, insya Allah ini pun belum ada jaminan kita besok masuk, apalagi tahun depannya lagi. Sementara Pak, ma'asyiral muslimin, Allahu Akbar, Allah mengistimewakan bulan Ramadan dengan keistimewaan yang dahsyat yang tidak ditemukan kecuali di bulan Ramadan. Makanya Pak, nanti malam pertama, entah malam pertamanya nanti kapan ya, yang pasti sudah dekat. Kata Nabi, idza kana awwalu lailatin min Ramadan, apabila sampai ke malam pertama di bulan Ramadan, ya, bila sudah sampai ke malam pertama di bulan Ramadan, sufidati syayatin, setan-setan dibelenggu, wa maradatil jin, bahkan dedengkot-dedengkotnya ikut dibelenggu. Ya, subhanallah Pak, berarti sangat kondusif Pak. Bener gak? Antum tuh malas karena siapa sih? Si blekok itu, iya kan? Kan musuh kita ini dua, musuh internal hawa nafsu antum itu. Di sini adanya hawa nafsu. Nah, hawa nafsu ini ditiupin sama si akang setan. Gitu. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jin. Ya, digoda terus kita ini, karena setan tidak ridho antum masuk surga. La ugwiyannahum ajmain, akan sesatkan semuanya. Bahkan dia berjanji, ya Allah, wala tajidanna aktsarahum syakirin, kau akan dapatkan kebanyakan mereka tidak akan bersyukur. Sudah survei membuktikan, akhir berhasil setan. Padahal itu setan musuh kita, ikhwan. Alhamdulillah di bulan Ramadan dibelenggu, akhir. Maka sangat kondusif kita untuk beribadah, insyaallah. Ya, makanya jangan sampai kita malas. Lalu kata Nabi, wa futihat wa guliqat abwabul jahim, ditutup seluruh pintu neraka di bulan Ramadan, walam yuftah min habab, tidak ada yang dibuka satupun. Di sini ada dua makna. Pertama, makna zahir, memang betul-betul neraka ditutup Pak, rapat ditutup. Ada makna yang terkandung, yaitu maksudnya jalan-jalan menuju neraka dipersempit oleh Allah. Kalau kata Nabi, wa futihat abwabun jannah, dibuka seluruh pintu surga, tidak ada yang ditutup satupun di bulan Ramadan. Sama maknanya secara zahir, kita imani semua surga dibuka Pak di bulan Ramadan. Ya, mempersiapkan diri untuk menyambut hamba-hamba Allah di bulan Ramadan. Dan makna yang terkandung yaitu amalan-amalan menuju surga dibuka oleh Allah di dunia ini. Ya, lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yunadi munadin, di malam pertama itu akan ada panggilan, walaupun tidak terdengar oleh kita. Panggilan itu mengatakan, ya bagiyal khair aqbil, wahai para pecundang kebaikan, segera datang. Segera sing-singkan lengan baju, segera kuatkan otot, kuatkan iman. Ya bagil khairi aqbil, wahai para pecundang kebaikan, segera datang. Wa ya bagiyas syarra aksir, hai para pecinta keburukan, stop. Yang suka malas, stop. Yang suka maksiat, stop. Yang suka lalai, stop. Yang habis waktunya untuk hal-hal yang tidak manfaat, stop. Apalagi yang maksiat, ini bukan lagi waktunya. Lalu kata Nabi SAW, dengarkan, walillahi utaqa'u minan nar,
Di bulan itu Allah membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Allah membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Wa dzalika kulla lailah, dan itu setiap malam. Jadi Ramadan itu itkun minan nar. Dan itu setiap malam. Maka maaf ya. Nanti kalau ada ceramah orang mengatakan Ramadan terbagi 3, itu sod bersod ngarang sod. Hadis tidak sahih. Awalhu rahmah katanya. Ya. Pertamanya rahmat, yang kedua magfirah, 10 pertama rahmat, 10 kedua magfirah, 10 keempat itkun minan nar. Kasihan yang matinya di 10 pertama belum itkun minan nar, akhi. Belum dapat magfirah lagi juga. Karena di 10 pertama baru rahmat yang turun. Ini keliru, nggak benar itu hadis. Ya. Makanya yang sahih dalam Sunan Tirmidzi kata Nabi, walillahi utaqa. Allah memiliki hambanya yang dibebaskan dari api neraka, wa dzalika kulla lailah, setiap malam. Ya Allah, semoga kita termasuk yang di absen, akhi. Karena di setiap malam ada hamba-hambanya dibebaskan dari api neraka. Lalu kata Nabi dalam hadis yang lain, wa fihi lailatun, dan di bulan tersebut ada satu malam khairun min alfi syahr. Ya Allah, Pak, Bu, ini orang Padang biasanya suka dagang, pintar ngitung nih. Ya orang Padang mana Pak itu? Nah, semuanya Padang juga, banyak Padang di sini. Pintar ngitung antum nih. Kalau ada pasar murah atau ada kesempatan bisnis hebat, pasti dia akan ngitung. Bayangkan Pak, ya, dagang semalam untungnya untuk 80 tahun lebih. Kira-kira antum kejar nggak malam itu? Bodoh kalau tidak dikejar. Berniaganya cuma semalam, tapi untungnya 7 turunan untuk 80 tahun lebih. Pasti orang yang cerdas, punya otak bisnis. Masalahnya kan bisnisnya di Cipulir doang, sama di Tanah Abang. Ya, bisnis yang tidak pernah rugi bisnis dengan Allah, tijaratan lan tabur. Yaitu kata Nabi, ada satu malam di bulan tersebut, bukan 1000 bulan, salah, khairun, lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau 1000 bulan saja dibagi, 1000 dibagi berapa? 12, 83 koma. Allah nggak pernah bilang 83, akhi. Lebih baik. Ya Allah. Makanya manusia tercerdas Rasulullah, paling cerdas dia, sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi mengabarkan bahwasannya disenyalir malam itu adanya di terakhir. Ya, kata Nabi, iltamisuha, cari malam tersebut fil asril awakhir, di 10 hari terakhir. Makanya Aisyah bercerita, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil asri ma la yajtahidu fi ghairihi. Nabi bersungguh-sungguh nanti di 10 hari terakhir, tidak seperti 10 hari 20 hari pertamanya. Dan Nabi kalau sudah masuk 10 hari terakhir, syadda mi'zarah, dikencangkan ikat pinggangnya. Kinayah dia tidak jimai istrinya. Antum istri satu aja sibuknya. Ya Rasulullah istrinya berapa? Wah, nah aja 9 nggak sibuk, antum satu sibuk banget. Nggak bosan apa? Maaf ya, jangan terlalu kesana nanti ibu-ibu marah. Terus Esat kalau bosan gimana? Itu kan pertanyaan gak enak itu. Kalau bosan gimana katanya? Oke, maksudnya ya Nabi SAW kalau sudah masuk 10 hari terakhir, kencengkan ikat pinggang. Dia hidupkan malamnya, dia bangunkan keluarganya, dia cari, dia pagari. Makanya Nabi tidak pernah tinggalan ada satu syariat ibadah nanti Pak yang tidak Nabi pernah tinggalkan. Bahkan di tahun terakhir Nabi tambah, biasanya 10 hari jadi 20 hari. I'tikaf. I'tikaf di 10 hari terakhir. Masya Allah. Bersahaja di rumah Allah. Karena memang Ramadan dahsyatnya di penghujungnya. Masalahnya di kita ini ada budaya. Budaya apa? Mudik. Budaya kue. Budaya baju baru. Sehingga i'tikafnya di mana? Dapur bikin kue. La ilaha illallah. Sibuk. Maka ma'asal muslimin, yuk. Makanya dari sekarang diskedulkan. Cukup antum sibuk dengan dunia 350 hari. Biarkanlah 10 hari itu hanya untuk Allah.
Al-i'tikaf al-uqufu fil masjid li ajli ibadah. Berdiam diri di masjid untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Masa muslimin dalam rangka mengejar malam itu. Jangan sampai kata Nabi, man hurima khairaha, siapa yang terhalang dari kebaikan malam tersebut, faqad hurim, sungguh dia sudah terhalang. Iyalah. Enggak ada jaminan antum hidup 80 tahun, akhi. Makanya umat ini umat terbaik, umurnya enggak nyampe 1000 tahun sebagaimana Nuh dan Musa. Tapi antum ketemu 10 kali Lailatul Qadar, melesat melebihi Nuh dan Musa alaihissalam. Umat ini umat terbaik. Allah manjakan umat ini, akhi. Ya, Masya Allah. Maka jangan sampai, kapan itu? Di bulan Ramadan. Kapan? 10, 20 hari ke depan nanti. Ya, tapi masal muslimin, mau apa antum? Akhi, mau apa? Mau apa di bulan Ramadan? Mau diampuni dosa? Itulah judul Ramadan. Pak Bu, target kita nih masuk Ramadan, keluar seperti baru keluar dari perut ibu antum, bersih. Target kita itu. Karena kata Nabi, man shoma Ramadan, siapa yang puasa Ramadan, man qama Ramadan, siapa yang malamnya tarawih di bulan Ramadan, man qama Lailatul Qadar, dan siapa yang bangun di malam khususnya malam Lailatul Qadar, imanan wahtisaban, penuh dengan keimanan, cinta, takut, pengagungan, semangat, ihtisab, dan hanya berharap pahala dari Allah, ghufir lahu ma taqaddama min dzanbi, dihapuskan dosanya yang telah lalu. Makanya kata Nabi tadi, rugi ente masuk Ramadan, Ramadan selesai dosa masih numpuk, dasar kata Nabi. Tidak cerdas. Dibuka, akhi, ya, dibuka oleh Allah pasar ampunan. Begitu murah ampunan Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Baik, yang kedua, mau apa lagi? Mau pahala. Pak, mau pahala? Ya Allah, jangan tanya. Tidak ada jaminan pahala Anda temukan seperti jaminan di bulan Ramadan. Ya, puasanya saja, ibadah puasanya saja kata Nabi. Kata Nabi, kullu amal ibni Adam lah illa siyam. Semua amalan anak Adam takarannya sudah jelas, 1 kali 10 illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, puasa hanya aku yang tahu berapa pahalanya. Wa ana ajzibih, dan aku yang langsung akan balas. Puasa, Masya Allah. Belum lagi Pak, Masya Allah, kita di bulan Ramadan bisa mencuri pahala teman-teman kita. Makanya Ramadan ini hendaknya kita Pak punya jadwal berbagi Pak. Ya, gara-gara 1 aqua gelas itu antum kipas-kipas angin, pahala orang nyampe ke antum. Gimana caranya? Man fattara shaiman, barang siapa yang memberikan buka kepada orang yang saum, barang siapa yang memberikan buka kepada yang saum, kana lahu mislu ajrihi, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang puasa tersebut, min ghairi ayyan kusa min ajrihi syai'a, tanpa sedikit pun mengurangi pahala dia. Berapa nih? Oh, 30, kasih semuanya aqua 1. Wah, antum kipas-kipas angin, nyampe pahalanya ke antum semuanya. Makanya Nabi Pak, dikabarkan Ibnu Abbas, Nabi itu sangat derma, lebih dahsyat lagi dermanya di bulan ini. Dia seperti angin berhembus begitu. Subhanallah, yuk berbagi Pak. Jangan merege, hese. Jangan bakhil di bulan Ramadan, berbagi dan berbagi apa yang kita miliki. Taib, masal muslimin rahimakumullah, apalagi kalau cerita pahala tadi sudah disebutkan, tidak ada pahala yang melesat 83 tahun lebih kecuali di bulan Ramadan. Yuk. Maka dulang pahala, akhi, jangan sampai tidak. Kemudian masal muslimin, mau apa lagi? Mau diangkat derajat, judulnya Ramadan. Coba tadi kita baca di dalam salat maghrib ayat Ramadan. Apa judulnya? Apa ya hikmah Allah mendatangkan Ramadan? Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Ya. Saya ingin tanya, siapa yang paling mulia, Pak? Di sisi Allah siapa yang paling mulia? Naam, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah, yang paling bertakwa. Tuh judul Ramadan, la'allakum tattaqun. Pak, ayat Ramadan unik, Pak. Ayat Ramadan tuh ada 5. Cuma 5 doang dalam Al-Quran. 83 sampai 87. 83 sampai 87. 83, 84, 85, 86, 87. Itu ayat Ramadan tuh. Al-Baqarah. Cek di ayat 83, cek di 87. Akhir ayatnya sama. Cek 83, cek 87. Akhir ayatnya sama. Ayat
ayat 83, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lihat dicek ayat 87, la'allahum yattaqun, diulang 2 kali. Kalimat la'allakum dan la'allahum yattaqun, agar kalian bertakwa. Maka Ramadan dalam rangka mengangkat derajat kita. Pak Bu, apalagi antum inginkan? Syafaat? Ya Allah, kita ini butuh syafaat di akhirat, Pak. Syafaat itu apa? Syafaat itu pertolongan Allah biar cepat masuk surga, biar naik tinggi derajatnya di surga. Kalaupun harus masuk surga nggak jadi, kalaupun sudah di surga dengan syafaat bisa dikeluarkan. Salah satu yang bisa memberikan syafaat kita nanti Ramadan. Apa kata Nabi dalam hadis yang sahih? Al-siyamu wal qur'anu, puasa dan Al-Quran yang kalian baca, yasfa'ani, dua-duanya akan memberikan syafaat. Yaqulu siyam, puasa kita akan bicara, ay Rabb, ya Allah, mana'tu ta'ama wa syaraba wa syahwah, aku larang dia dahulu makan dan minum dan syahwatnya dahulu. Fasyafi'ni, berikanlah syafaatku kepadanya. Ya Rabb, Al-Quran berbicara, ya Rabb, yaqulul Quran, Quran berbicara, ya Rabb, mana'tu munnaum bil lail, aku larang dia banyak tidur di waktu malam, sibuk dengan aku di waktu malam, khususnya di bulan Ramadan. Fasyafi'ni, berikan syafaatku kepadanya. Fayasfa'an, kata Nabi, dua-duanya diizinkan ngasih syafaat. Dan pamungkasnya, Pak, tadi sudah dijelaskan, pamungkasnya Anda bebas dari, tidak ada bulan dikabarkan tiap malam diabsen hambanya itkun minan nar, walillahi utaqa'u minan nar. Allah memiliki hambanya yang dibebaskan dari api neraka, wa dzalika kulla lailah, itu setiap malam. Saya ingin tanya, yuk yang berhitung. Akhi, kata Nabi, satu hari antum berpuasa, man shoma yauman fi sabilillah, siapa yang berpuasa di jalan Allah satu hari, ba'adallahu wajahu anin nari sab'ina kharifan, Allah akan jauhkan wajahnya 70 tahun dari neraka. Masya Allah ya, sehari antum puasa dijauhkan wajahnya 70 tahun. Tapi antum puasa berapa hari? Minimal 29 hari, nggak ada 28 hari. Minimal 29, hitung aja tuh, 29 kali 70 berapa? Masya Allah, melesat. Makanya kata Nabi, as-siyamu junnatun, puasa itu perisai, yastajinu bihal abdu yaumal qiyamati minan nar, yang bisa menghalangi seorang hamba dari kiamat dari api neraka. Terakhirnya apa? Oh, ada yang namanya Roy di sini. Mas Roy ada nggak di sini? Ada yang namanya Roy gak? Kalau nama Roy nggak, jangan dikasih minum. Karena Roy itu artinya kenyang dari minum. Makanya nanti surganya disebut surga Rayyan. Surga Rayyan. Inna fil jannati baban, kata Nabi dalam hadis yang sahih Bukhari dan Muslim. Dalam surga itu ada satu pintu khusus namanya Rayyan. Namanya aja Rayyan. Yang artinya Roy itu kenyang dari minum, gak pernah haus. Ya, yuqalallahu Rayyan, nama surga itu namanya Rayyan. Buat siapa? Yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah. Yang masuk ke pintu itu hanya orang yang berpuasa dahulu. Para shaimin yang masuk ke surga tersebut. Ya, maka yuqalu lahum, dikatakan ainas shaimun, ainas shaimun. Mana dulu yang puasa, mana sini. Dipanggil kita nanti. Kul amin. Kul amin. Ya. Ya, katakan amin ya akhi. Nah, dipanggil ainas shaimun. Semoga kita termasuk yang dipanggil nanti. Mana yang puasa? Ya, maka ya semuanya masuk ke pintu tersebut. Kata Nabi, fa idza dakhalu, kalau mereka sudah pada masuk, ughliq, ditutup rapat. Falam yudkhul minha bab min a'ad, tidak ada yang satu pun masuk selain orang yang puasa dari pintu tersebut. Wa idza dakhalu syarib, dan apabila mereka sudah masuk maka mereka minum. Wa idza syaribu lam yadma' ba'dahu abadan, dan kalau sudah minum tidak akan pernah haus selama-lamanya. Masya Allah. Mau nggak ini cerita dongeng ini, ngabobo dan cengeng. Hak, ini benar, wajib kita imani. Ada surga, ada pembebasan neraka. Tidak ada itu judulnya di bulan Sya'ban, akhi. Tidak ada judulnya di bulan Syawal. Makanya maaf, bodoh kalau di Ramadan masih leha-leha. Sangat bodoh.
tidak cerdas otaknya. Pasar pahala, pasar ampunan, pasar pengangkatan derajat, pasar syafaat. Ya, neraka ditutup, pasar surga dibuka oleh Allah, masih santai. Tarawih pokoknya ketemu nih. Ya. Puasanya asal-asalan dan seterusnya. Maka ma'asyiral muslimin, yuk. Ya. Makanya kata Jabir bin Abdullah, man lam yadfar fi Ramadan famata yadfar. Kalau ente enggak beruntung di Ramadan, kapan lagi ente mau beruntung? Begitu kata Jabir bin Abdullah. Kalau ente enggak beruntung di bulan Ramadan, kapan lagi kau akan beruntung? Wa man lam yughfar fi Ramadan, dan siapa yang tidak diampuni di bulan Ramadan, fahuwa minal khasirin, ente sangat-sangat rugi. Ya Allah, ya. Semoga Allah berikan kita taufik untuk kita mendapatkan keutamaan-keutamaan tersebut. Terakhir, lalu Ustaz, amalannya apa saja? Saya kira jelas. Amalan yang paling utama dan paling pertama, dan ini rukun, puasa. Saum, jangan sampai saumnya tidak sempurna. Dari mulai sahur ya sampai bukanya. Puasa itu intinya kita tidak melakukan apa-apa. Makanya orang puasa tidur aja dapat pahala. Iya, karena lagi tidur juga puasa. Ya kan? Tidur aja dapat pahala karena lagi tidur juga puasa, tapi jangan tidur terus. Baik, makanya tidak ada hadis atau hadis yang tidak benar, naumus shaimi ibadah. Katanya tidurnya orang puasa ibadah, itu bukan hadis. Walaupun benar artinya, tapi jangan tidur terus. Baik, Pak Bu. Penting sekali. Ada puasa orang-orang yang dikenal oleh para ulama puasa orang awam. Puasa orang awam. Apa itu puasa orang awam? Puasa orang awam, puasa yang cuma dapat haus dan lapar, pahala tidak ada. Siapa mereka? Atau apa kriteria puasa orang awam? Yaitu puasa hanya meninggalkan yang halal. Ya, puasa hanya ninggalin yang halal. Minuman halal, makanan halal, istri halal di rumah. Itu saja, itu puasa orang awam. Ya, sementara dia tidak pernah puasa dari yang haram. Makanya kata Nabi, laisa siyamu anil akli wasyurb. Puasa itu bukan sekedar Anda meninggalkan makan dan minum. Walakin siyamu anil lagwi warrafas. Ketahuilah bahwasanya puasa itu juga Anda jaga diri Anda dari perkara sia-sia dan dosa. Kata Nabi, man lam yada' qaula zur. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, wal amala bihi, terus melakukannya, wal jahla, dan terus melakukan kejahilan-kejahilan ketika puasa, maksiat-maksiat kepada Allah ketika puasa, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'ama wa syaraba, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minum. Allah enggak butuh. Rubba shaimin, berapa banyak orang yang puasa, laisa lahu min siyamihi, enggak dapat apa-apa illal ju' wal atas, kecuali lapar dan haus. Hati-hati Pak, puasa awam. Pak, nanti ini hari Jumat depan, di siang hari haram apa halal? Mas, hari Jumat depan di siang hari haram apa halal? Haram. Nih minuman, makanan haram, istri antum haram. Begitu takutnya antum dengan minuman, karena antum tahu ini sekarang haram. Sebetulnya itu pendidikan buat kita. Ketika kita tahu itu haram, kita tinggalkan. Lalu kata para ulama, kalau yang halal saja diharamkan, apalagi yang haram. Kalau yang halal saja antum tinggalkan, karena antum tahu itu keadaannya haram sekarang. Kalau antum minum di siang hari, jahanam, dosa besar. Kalau yang halal saja antum tinggalkan, maka sioganya apalagi yang aslinya haram. Justru Ramadan atau puasa itu, ya, puasa itu adalah melatih kita. Ketika kita tahu itu haram, kita tinggalkan. Itu hikmahnya puasa. Ya, maka janganlah menjadi puasa orang awam yang hanya makan meninggalkan yang halal, yang haramnya jalan. Ya, maka Pak, kata para ulama, kalau gitu yang puasa apa?
Woi, cuma perut? Lah, lisan Anda puasa, akhi. Telinga Anda puasa. Puasa dari awal sampai akhir isinya goyang dompet, gubrak. Maksiat sama Allah. Ya, tangan Anda puasa. Mata antum puasa, akhi. Tangan, kaki antum puasa. Kalau tidak, maka antum tadi itu dapat ju' dan atos saja. Lapar dan dahaga saja. Yang kedua, akhi, ikhwan fillah, Ramadan syahrul qiyam, bulan qiyamul lail, tarawih. Saya kira insyaallah sangat jelas. Ya, semangatlah tarawih, ikhwan. Ini mumpung. Ya, tidak ada syariat yang tiap malam kita salat malam berjamaah kecuali bulan Ramadan. Ya, dan usahakan kita kalau tarawih bubar bersama imam. Karena kata Nabi, man shallama al imam hatta yansharif. Siapa yang bubar bersama imam salat malam tarawihnya sampai imam bubar, maka kutibalahu qiyamu ajra qiyamil lailah, dicatat baginya seperti salat semalam suntuk. Jadi kalau tarawih terlepas nanti 23 atau 11, ya selesaikan bersama imam. Kemudian ma'asyiral muslimin, Ramadan syahrul Quran. Oh ya, Masya Allah, ini amalan istimewa Pak. Quran tiap hari kita baca, tapi secara khusus syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Quran. Bahkan dipilih untuk Quran malam terbaik, malam Lailatul Qadar. Bahkan Nabi didatangi Jibril setiap tahun untuk murajaah Al-Quran di malam Ramadan. Makanya tadi secara khusus ayat hadis tentang syafaat Quran di bulan Ramadan. Makanya Pak, Masya Allah, kalau kita baca kisah terdahulu, Ibrahim An-Nakhai bercerita. Kata Ibrahim An-Nakhai, kanal aswad, Al-Imam Aswad kalau masuk Ramadan dia hatam 2 hari sekali. Qatadah, Al-Imam Qatadah bin Di'amah As-Sadus, diceritakan oleh saudara oleh sahabatnya, Qatadah biasanya seminggu sekali. Kalau Ramadan 3 hari sekali. Kalau 10 hari terakhir 1 hari sekali. Imam Malik kalau sudah masuk Ramadan dia tutup semua kitab hadisnya dan dia buka mushaf walaupun dia hafal. Seluruh waktunya bersama mushaf. Imam Malik. Dan muridnya lebih dahsyat lagi. Siapa murid Imam Malik? Syafi'i. Ya, Rabi' bin Sulaiman bercerita, kana Syafi'i, kata Rabi' dalam Syiar A'lamun Nubala, kana Syafi'i, adalah Syafi'i idza dakhala Ramadan, kalau sudah masuk Ramadan, khatama sittina khatamah, dia menyelesaikan 60 kali bacaan. 60 kali. Syafi'i kalau sudah masuk Ramadan 60 kali. Jadi sehari berapa kali? 2 kali. Keburu ke sawah enggak tuh? Hah? Keburu ke pasar enggak? Keburu main Facebook enggak? Oh, ini setan gepeng, hati-hati nih. Ini setan gepeng kan namanya? Iblis nih. Apapun ada sampahin. HP, ikhwan wallah. Maaf ya, yang iman yang iman masih cetek jangan pakai HP. Ustadz berarti imannya kuat, boro-boro. Andai kata tidak ada kebutuhan kita tidak pakai HP. Tong sampah merusak waktu, ya, mengganggu, dan setan niupin hati kita untuk melalai dari mengingat Allah. Bayangkan dari subuh sampai sore YouTube isinya, Facebook, Twitter, WhatsApp minimal. Ya Allah, ya, Quran itu dibaca. Saya ingin tanya, siapa yang tidak pegang HP di hari ini? Acung tangan. Hei mas, nggak ada. Tapi coba saya kecangga yang kedua, siapa yang tidak pegang mushaf hari ini? Jangan jawab, ketahuan nanti. Iya, habis pakai HP Pak, mushaf gak dipegang. Mushaf gak dipegang. Quran nanti di bulan Ramadan. Kalau Syafi'i Pak, kalau Syafi'i 60 kali, antum mau berapa kali? Jamaah, Syafi'i 60 kali, antum katanya madhabnya Syafi'i kali. Ngaku madhab Syafi'i, Syafi'i ente mah 60 kali, antum berapa kali? Ya sudah, antum minimal nolnya hilang. Jangan nawar lagi. Nolnya hilang, berapa kali? 6 kali, berarti 5 hari sekali. 5 hari hatam. Waduh Ustaz, masih garu-garu. Ya sudah, masih nawar, bagi 2, berapa kali? Nawar lagi, awas ya. Ya sudah, minimal 3 kali akhi.
10 hari terakhir 10 sekali ya. Bersama mushaf. Ya, makanya Al-Qur'an, akhi, siapkan Al-Qur'an khusus atau Al-Qur'an yang kita pakai. Di mana? Antum di pasar, antum di kebun, antum di apalagi di rumah, antum di mana? Ayo, ya. Bersama mushaf baca. Semampu kita tentunya, semakin banyak semakin baik. Ramadan syahrul Quran. Yang ketiga, yang keempat, syahrul syam, syahrul qiyam, syahrul Quran. Yang keempat, syahrul judi wal ihsan. Ramadan bulan derma, Pak. Ramadan bulan sedekah, bulan derma. Pak, Bu, apa sih hikmah Ramadan? Kata para ulama, di antara hikmah Ramadan, ente dibuat lapar, antum dibuat haus. Begitulah sakitnya orang-orang miskin, ente dicicipi bagaimana sakit miskin. Sakitnya perut orang miskin kayak antum tuh. Bedanya kita ini perut sakitnya di program, malamnya penuh lagi. Orang miskin hari ini makan, esok tiada. Maka Ramadan itu membuat kita empati. Makanya lihat ketika kita berinfak di tengah-tengah sangat lapar, begitu luar biasa. Ya, yaitu dengan memberikan buka, berbagi. Makanya masyaallah muslimin, ayo ya kita berbagi di bulan Ramadan, karena sedekah di bulan Ramadan meliputi pahala yang berlipat. Apalagi tadi antum bisa mencuri pahala saudara antum tanpa mengurangi pahala dia dengan berbagi berbuka. Bedanya di Saudi, di Madinah dengan di sini. Kalau di Madinah yang mau buka direbutin. Kalau di sini yang bukaannya bukaannya yang direbutin. Mana katanya buka gratis, yang ada direbutin. Antum kalau masuk Masjid Nabawi itu, antum direbutin, ikut saya. Masya Allah, begitu antusias. Taib. Kemudian masyaallah muslimin, bulan Ramadan syahru ijabati doa. Bulan doa mustajab. Ya Allah, jangan disia-siakan, Pak. Ada ayat unik tadi, ayat Ramadan. Ayat Ramadan ada berapa tadi? Ayat berapa tadi? Ada 5, 83 sampai 87. 83 sampai 87. Cek ayat 86 apa? 83 Ramadan, 84 Ramadan, 85 Ramadan, 87 Ramadan, 86 apa? 86 wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau hambaku tanya tentang aku, katakan aku yang sangat dekat. Aku mengijabah doa orang-orang yang berdoa. Ayat doa nyelip di ayat Ramadan. Ayat tentang pernyataan Allah sangat dekat, mengijabah doa orang yang berdoa, nyelip di ayat Ramadan. Ini isyarat kata para ulama, memang karena Ramadan doa mustajab. Karena kata Nabi SAW, salah satu da'watin mustajabah, ada 3 doa yang mustajab. Salah satunya dakwatus shaim, doa yang sedang berpuasa. Khususnya nanti ketika mau berbuka, akhi. Mau berbuka beberapa menit sebelum berbuka, antum akan tangat begini, ngadep kiblat masing-masing. Kata Nabi, innalis shaimi inda fitri da'watun la turad. Bagi yang sedang saum ketika dia berbuka ada doa yang tidak ditolak. Lalu antum setelah itu ada minum, lalu antum ucapkan dhahabad dhama'u wabtallatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Telah hilang rasa haus, telah basah tenggorokan, dan telah menetap pahala insyaallah. Itu doanya yang sahih yang itu. Apa doanya? Dhahaba dhama'u wabtallatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Apa Pak? Amalan apa lagi? Syahrul syam, syahrul qiyam, syahrul Quran, syahrul doa. Kemudian syahrul al-i'tikaf. Tadi sudah jelaskan. Dischedulkan dari sekarang ikhwan. Kemudian syahrul umrah. Kalau bisa ada umrah. Karena umrah di bulan Ramadan istimewa. Kata Nabi kepada Ummu Salamah dalam Sahih Bukhari, ya Ummu Sulaim, bukan Ummu Salamah, ya Ummu Sulaim, umratun fi Ramadan. Umrah kalau jatuhnya di bulan Ramadan, kahajjatin ma'i, pahalanya seperti haji bersamaku. Wallahu ta'ala alam. Barangkali itu ya. Nah, mungkin jangan banyak-banyak nanyanya karena waktu juga, mohon maaf sekali. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hanya ingin minta penjelasan tentang sujud tilawah. Hadisnya apakah sahih? Kemudian prakteknya bagaimana? Jadi karena belum pernah menemukan gitu, Ustaz.
tilawah, hadisnya sahih atau tidak, kemudian prakteknya terutama di dalam sholat ketika kita membaca surat Sajdah. sajadah. Enak. Yang keduanya, kalau kita sholat tarawih ikut dengan yang 23 rakaat, sementara kita berpaduan dengan 9 rakaat. Sebelum selesai itu kita keluar karena kita hanya sampai 11. Apakah kita tetap menunggu dulu dalam rangka untuk mencapai pahala yang semalam sebelum itu? Baik, pertanyaan bagus. Pertama, sujud tilawah hadisnya sangat banyak. Hadisnya sangat banyak. Ya, bahkan ada 14 ayat dalam Al-Qur'an di situ perintah sujud. 14 ayat. Contoh antum baca surat Iqra, wasjud waqtarib. Ya, wasjud waqtarib. Antum lagi sholat baca Iqra, ya sujud di akhir. Termasuk dalam sujud dalam surat As-Sajdah. Ya. Setiap subuh sholat subuh di rakaat pertama baca surat As-Sajdah. Ya. Maka prakteknya jelas hadisnya, masya Allah ya. Lafadznya banyak sekali hadis tentang Nabi sujud. Bahkan subhanallah syaitan sangat takut dan iri ketika ada hamba Allah yang sujud karena membaca Al-Quran. Karena dulu dia diperintahkan sujud tidak mau sujud. Adapun prakteknya ada dua, ada praktek di dalam sholat. Praktek di dalam sholat tidak mesti surat As-Sajdah. Termasuk misalkan tadi surat apa? Surat At-Taubah, kemudian surat lagi subhanallah. Dalam juz amma ada beberapa. Ya, surat Al-Infitar, Al-Insyiqaq juga ada di situ. Maka ketika kita baca, ya, kalau kita jadi imam takbir, Allahu Akbar, sujud. Karena kalau tidak takbir bingung imam yang nggak ngelihat, makmum yang nggak ngelihat imamnya. Lalu selesai sujud sekali saja, tidak dua kali. Ya, lalu kita naik takbir kembali. Tapi kalau di salat sendirian, naam, atau di luar salat, ya, maka tidak perlu takbir. Ya, wasjud waqtarib, langsung antum sujud. Oke. Kemudian sujud tilawah di luar salat tidak mesti punya wudu. Tidak mesti punya, karena dia bukan salat. Karena dia bukan salat, maka tidak mesti harus dalam keadaan berwudu. Adapun pertanyaan yang kedua, naam, baiknya kalau Anda ikut yang 23, selesaikan 23. Ya, baiknya kalau Anda ikut 23, selesaikan 23. Supaya pasti, keutamaannya pasti, tidak ragu-ragu. Ya, walaupun tentunya memang yang utama 11. Ya, sebagaimana Aisyah mengatakan Nabi tidak pernah menambah di luar atau di dalam Ramadan dari 11 rakaat. Namun kata ulama itu sepengetahuan Aisyah. Yang sahih itu sisi keutamaan. Tidak menutup tidak boleh orang yang lebih dari 11. Karena kata Nabi salatul laili masna masna. Salat malam itu dua-dua. Sampai ketika kalian sudah khawatir subuh tutup dengan witir. Nabi tidak menyebutkan berapa jumlahnya. Makanya di zaman Imam Malik 30 rakaat. Dan sampai hari ini di dua tanah suci 23 rakaat, Mekah dan Madinah. Ya, di dua tanah suci Mekah dan Madinah 23 rakaat. Sudah nggak usah ribut gara-gara 11 atau 23. Ya, yang blokok yang nggak mau sholat. Ya, namun tadi kalau kita masih bisa melakukan 11 itu lebih utama. Oke, kalau tadi pertanyaannya, Ustadz bagaimana? Ya sudah selesaikan 23 bersama imam. Atau mencari masjid yang 11. Ya, gitu. Kalau mau tadi jumlah yang utama. Taib ma'asyiral muslimin, namun tadi itu tidak salah, 23 pun tidak ada salah. Bahkan di zaman Imam Malik itu 23 rakaat. Bahkan di dua suci tanah suci sampai hari ini 23 rakaat. Taib. Sekalian karena terus Ustaz bagaimana kalau tadi? Ya semoga saja. Ya antum 11 lalu duduk sampai imam witir. Lah gitu, yaitu istihad antum, saya nggak paham makanya. Semoga saja termasuk yaitu yang tadi sholat bubar sampai bersama imam, sholat bubar bersama imam, maka dicatat seperti sholat semalam
suntuk. Semoga saja, tapi tidak bisa dipastikan. Taib, berkaitan dengan sholat tarawih akhi, pelaksanaannya dulu nggak ada nama tarawih. Ya, istilah tarawih itu di zaman Ibnu Abbas. Dulu namanya qiyamul lail. Makanya bahasa Nabi man qama Ramadan. Itu bahasa Nabi. Siapa yang qiyamul lail di malam Ramadan, qiyamul lail. Jadi bahasa nabinya qiyamul lail. Muncul tarawih di zaman Ibnu Abbas. Di zaman Ibnu Abbas, kenapa? Karena di selang-selang tarawihnya ada istirahat. Apa kata Aisyah? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli arba'an la tas'alu an tulihinna wa husnihin. Kata Aisyah, Nabi itu kalau sholat 4 jangan tanya panjang dan bagusnya sholat Nabi. Tapi jangan dipahami mentah nih hadis ini. 4 opo maksudnya? Salah paham sebagian kaum muslimin. Akhirnya 1 salam 4, ini keliru. Karena Aisyah yang meriwayatkan 4, dalam riwayat Sahih Muslim Aisyah menerjemahkan yusallimu fi kulli rakaatain, kata Aisyah. Nabi salam di setiap 2 rakaat. Maka yang benar sholat malam itu sebagaimana Nabi bilang, sholatul laili masna. Sholat malam itu 2. Taib, maksud Aisyah 4 apa? Maksudnya 4, 2 salam istirahat dulu. Lanjut lagi 2 salam, bahkan di zaman Imam Malik istirahatnya pakai tawaf dulu. Istirahat dulu. Lalu nanti 4, 2 lagi 4, istirahat lagi. Makanya karena ada istirahatnya, di zaman Ibnu Abbas tertenar namanya taraweh. Taraweh itu artinya tarwih, ada istirahatnya. Ya, gitu. Baru setelah itu witir 3 kali. Maka pelaksanaannya, makanya kalau kami di pondok, ya, di Riyadhus Shalihin, imam sholat, kalau kami biasa hampir 1 juz Pak. Jadi kalau antum mau nikmati 1 juz ke pondok sana. Ya, tapi izin dulu, pakai masker, di swab. Ya, semoga mudah-mudahan sudah ringan nih corona ya, dan semoga kita pun berharap ada itikaf nanti. Wallahu a'lam. Taib. Kalau di pondok, ya maka imam 2 rakaat salam, lalu setelah itu istirahat. Ada yang minum dulu, ada yang baca Quran beberapa menit, 5 menit, 10 menit istirahat. Ya, lalu setelah itu naik lagi imamnya, 2 salam. Lalu istirahat lagi. Ada yang minum lagi, ada yang baca Quran, ada yang manfaat. Lalu setelah itu witir, begitu Pak. Ya, tata cara yang kata Aisyah, yusalli arba'an. Nabi salat 4, la tas'al, jangan ente tanya tuluhunna wa husnuhun, bagus dan panjangnya salat Nabi. Ternyata arba'an yang dimaksud kata Aisyah, yusallimu fi kulli rakaatain, Nabi salam di setiap 2 rakaat. Lalu 4 yang dimaksud adalah 4 istirahat, 4 istirahat. Ya, naam. Ada yang lain? Silakan Pak. Ini Pak Junaid sampai jam berapa? Lanjut, baik. Ini gimana Pak Junaid? Ketika melaksanakan puasa 10 hari, maka akan dilakukan sepanjang 7 tahun. Insya Allah. Kalau tidak salah, apakah betul kata hadis Hah? ada hadis yang mengatakan bahwa 70 tahun itu ketika kita melaksanakan puasa di tengah perang. Di tengah perang, oke. Yang kedua, kenapa ada ini dijauhkan dari neraka 7 tahun? Tapi hukumnya itu kan bukan panjang, tetapi waktu. Bagaimana? Apa? Alat ukur untuk menentukan panjangnya itu menggunakan waktu, bukan panjang atau pendek. Oke. Baik. Pertanyaan bagus. Itu pendapat. Fisabilillah di tengah perang. Tapi buktinya Nabi kalau perang tidak puasa. Ya. Makanya dibantah pendapat ini. Ya, ada pendapat bahwasanya man shoma yauman, siapa yang puasa sehari di jalan Allah. Di jalan Allah yang maksudnya adalah ketika perang. Ya. Itu pendapat.
Namun yang sahih hadis ini umum di jalan Allah, maksudnya betul-betul karena Allah, baik wajib maupun sunnah, apalagi yang wajib. Karena Nabi perang Badar itu Ramadan, Nabi Fatuh Mekah itu Ramadan, dan Nabi tidak berpuasa. Nabi tidak berpuasa. Sahabat juga banyak yang tidak berpuasa. Ya, maka wallahu alam, tentunya ketika dia jihad di medan perang berpuasa, masya Allah kalau mampu. Tapi tidak menutup hadis ini adalah maknanya umum. Ya, puasa-puasa yang dilakukan di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, baik puasa di tengah jihad maupun di luar jihad. Yang kedua, adapun takaran kenapa 70 tahun bukan jarak Mekah dan Madinah, kita katakan wallahu alam, barangkali itu sekedar untuk Nabi memudahkan, ya, sekedar memudahkan memahami, yaitu kita tahu 70 tahun panjangnya, walaupun 70 tahun dunia tidak sama dengan 70 tahun akhirat, ya. Kenapa? Karena kalau panjang jarak takarannya jelas Mekah Madinah berapa kilo. Tapi kalau tahun, antum jangan bayangin tahun di dunia. Tahun di dunia mah seharinya cuma 360 hari. Di akhirat satu harinya 50.000 tahun. Makanya kalau mau ngitung nggak akan masuk kalkulatornya, terlalu capek. 70 tahun seharinya 50.000 tahun. Ayo coba ikut tuh. Kali 29 hari. Ayo, pusing kan? Nggak usah ngitung, sudah tunggu aja nanti. Makanya Nabi ibaratkan dengan dengan long time, dengan waktu. Karena kalau jarak kan jelas. Mekah dan Madinah berapa kilo? Pakai tahun agar kita lebih semangat, karena takaran tahun di sini tidak sama dengan takaran tahun di sana. Sebagaimana hari di sini tidak sama dengan hari di fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana. Satu hari di akhirat itu seperti 50.000 tahun di sini. Jadi makanya Nabi pakai tahun, Pak, ya. Nah, bukan tempat. Kalau tempatnya nggak bisa lebar, ya begitu saja gitu kan. Nah, wallahu alam, barakallahu fik. Nah, ada yang lain? Ya, silakan. Assalam. Baik, pertanyaan bagus. Pak, Bu. Waalaikumsalam. Hadis itu tidak ada. Ya. Betul, ada khilaf. Madhab Imam Syafi'i dan Ahmad dalam riwayat mulai kunut di pertengahan Ramadan. Makanya di Indonesia sampai ada acara ngunut sagala. Ya, gitu. Namun yang sahih, ya, dari madhab para ulama, yaitu madhab Rasulullah SAW, bahwasanya kunut witir itu tidak ada hubungan dengan Ramadan. Kunut itu tidak ada hubungan Ramadan. Kunut itu hubungannya dengan witir. Sehingga Hasan bin Ali mengatakan, "Allamani Rasulullah SAW, ya, kalimatin fil witri akuluhun." Aku diajarkan Nabi SAW kalimat-kalimat dalam witir yang aku ucapkan. Apa? Allahumma hdini fiman hadain. Ya, dan dalam sebuah riwayat yang lain, Nabi kalau sedang kunut, kalau sedang witir, Nabi tutup dengan kunut di ba'da ruku', begitu setelah ruku' di rakaat terakhir. Maka yang sahih, ya, dari pendapat para ulama, ya, bahwa kunut itu tidak terkait Ramadan, tapi kunut itu terkait dengan witir. Maka kapan antum witir itu kunut, tidak mesti Ramadan. Nanti malam antum kunut nggak? Witir nggak? Kunut. Ya, maka itu pendapat yang sahih. Tapi kembali, ini adalah masalah fikih, biasa bersilaf. Jangan sampai adu golok, adu jotos.
Masing-masing punya imam. Hanya saja kita perlu cari mana yang lebih dekat dengan sunnah Nabi. Dan kita pengikutnya harus legowo kalau ternyata ada tuntunan Nabi yang lebih sahih daripada mazhab yang imam yang kita pegang. Imam Syafi'i pun berbilang, semuanya berlepas diri kalau ada pendapat yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah, tinggalkan. Oleh karenanya yang sahih pendapat para ulama, ya sebagaimana Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, Ibnu Taimiyah sebelumnya dan yang lainnya, dan Imam Abi Malik dan Abu Hanifah, bahwa ya kunut itu tidak terikat Ramadan. Kunut itu terikat dengan witir, ya, sehingga kapan antum witir antum kunut, ya, kapan antum witir antum kunut. Kemudian makanya maaf ya, di 2 tanah suci sampai hari ini itu yang diamalkan, ya, dari awal Ramadan mereka sudah kunut. Tapi Ustadz, bagaimana kalau tidak kunut? Ya nggak apa-apa, sunnah kok. Kunut ya bagus. Ustadz, saya kunut mau dari pertengahan, ya nggak apa-apa, karena sunnah saja, jangan bikin ribut. Sunnah nggak wajib, hanya saja jangan dianggap sebuah tuntunan harus dari pertengahan. Kalaupun antum mau mulai dari pertengahan nggak apa-apa, emang siapa yang larang? Ya, karena sunnah saja. Antum mau nggak pakai pun nggak apa-apa. Bleng. Bahkan kata para ulama, kalau antum jadi imam, jangan kunut terus. Ya, sesekali tinggalkan. Khawatir dianggap wajib kunut itu dalam witir. Khawatir dianggap sesuatu yang harus dibaca. Ya, naam. Maka wallahu alam. Dan yang diamalkan di 2 tanah suci adalah, ya, dari awal sudah kunut, bahkan subhanallah terkadang doanya ditambah cukup panjang. Apalagi kalau sudah sudes yang imam, waduh sudah panjang sudah kunut. Ya. Nah, maka di sini Allahumma hdini fiman hadait, dan ini juga sesuatu yang perlu, ya. Doa Allahumma hdini fiman hadait itu bukan kunut subuh. Tidak pernah Nabi ngajarkan kunut subuh Allahumma hdini fiman hadait. Nah, yang kedua apa ya? Oke, setelah witir tidak ada doa khusus kecuali Anda ucapkan Subhanal Malikil Kudus 3 kali. Yang terakhir dipanjangkan, Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Malikil Kudus. Beres. Nggak ada. Ya, nggak ada doa ini, nggak ada doa itu. Ya. Naam, berjamaah silakan dibaca, tapi nggak usah dikomando. Nggak usah dikomando, langsung secara langsung semuanya membaca Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Malikil Kudus, berbarengan imam dan makmum tanpa dikomando. Maksudnya komando apa? Imam dulu Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Malikil Kardus. Maling kardus akhirnya. Jadi usahakan, ya, itu yang sunnah, karena subhanallah memang tidak ada ibadah yang dikomando kecuali sholat 5 waktu, Pak. Ya, dalam Islam dan jihad. Ingat ya, tidak ada ibadah dikomando dalam Islam kecuali sholat 5 waktu dan jihad. Ya, selainnya masing-masing. Wallahu alam. Nah, ada yang lain? Iya. Oh, masya Allah, maaf Ustaz. Iya, silakan. Ini siapa yang pegang? Oke. Iya, silakan. Ini sampai jam berapa Ustaz Juwaini? Ini Ustaz Juwaini yang tanggung jawab nanti. Hah? Insya Allah. Iya. Ini pertanyaan bagus dan seyogianya jangan ditanya. Kenapa? Berbaik sangka saja dengan Allah. Ya, bahwa semoga dosa besar pun hapus. Ya, semoga saja. Kenapa? Sekarang Anda punya darah. Ya, darah itu diteteskan ke laut, hilang nggak? Oke, Mas. Anda punya darah seember tuh, jangan setetes. Anda punya darah seember. Lalu Anda lemparkan di air laut, hilang nggak? Hilang. Maksudnya apa? Amal soleh Anda banyak. Ya, puasa, sholat malam, baca Quran, berinfak, masya Allah. Jadi dosa Anda hilang tuh, Pak. Kayak darah seember masuk ke laut. Itu satu. Yang kedua,
Ya, Ramadan itu dominan secara, Pak, Ramadan itu kalau ente bagus, itu biasanya otomatis tobat, Pak. Betul. Dominan tuh kalau antum itu Ramadannya bagus, otomatis antum tobat. Karena lamun teu tobat Ramadannya teu endah. Makanya banyak orang yang tobat di bulan Ramadan, Pak. Terdorong hatinya untuk kembali kepada Allah. Jadi otomatis tuh. Kalau Ramadannya bagus, puasanya, qiyamul lailnya, baca Qur'annya, insya Allah itu sudah tobat itu. Karena kalau nggak tobat masih jadi alay gitu. Salat tarawih enggak, puasa hardolin, dahar modal ulin. Dolog-dog nu aya di badog. Ya enggak, ya namanya nggak tobat itu. Nggak diampuni dosanya. Maka otomatis, Pak, Ramadan itu ngiring antum jadi tobat. Serius. Makanya ya, apalagi tadi antum mau tobat, itu lebih hebat lagi. Ramadan sendiri menggiring kita untuk jadi orang yang taubat. Saking tobatnya malamnya dia tahajud, qiyamul lail, apa tarawih. Saking tobatnya dia sempurnakan, boro-boro dia mau ngomongin orang, boro-boro dia mau nusuk orang, ngomongin orang saja tidak berani. Karena kata Nabi, wa in syatama ka ahadun, kalau kalian dicaci, dimaki, cukup bilang apa? Aku lagi puasa. Jangan mencaci, dicaci aja bilangnya aku lagi puasa. Ya, maka tadi jadi Ramadan itu menggiring Anda akan taubat. Sehingga tadi kata Nabi, diampuni dosanya yang telah lalu. Naam. Ustaz, adakah pengajian umum seperti sekarang yang bahas tentang hadis dan sumber hadis di Pandeglang? Kalau ada di mana? Di mana, Pak? Ya Allah alam. Ya. Kita sudah jelaskan di awal bahwa ya, terlepas apa organisasinya, apa kelompoknya, ya, kewajiban kita di dalam berdakwah kembali kepada tuntunan Rasulullah SAW. Jangan gara-gara saya Mas Syafi'i rek bereng mideng Syafi'i bae. Saya emang NU rek bereng mideng rek NU bae. Saya emang Muhammadiyah rek bereng mideng Muhammadiyah bae. Apa enggak Muhammadiyah agama apa? Apakah NU agama? Pak, enggak ada sebetulnya Imam Syafi'i tidak pernah mengatakan ikuti aku, enggak pernah Imam Syafi'i katakan demikian. Imam Syafi'i katakan ikuti sunnah. Idza wajadtum fi kitabi, kalau kalian temukan dalam kitabku ma yukhaliful kitab wa sunnah, yang menyelisih Al-Quran dan sunnah, tinggalkan pendapatku. Imam Syafi'i nggak pernah bilang sama muridnya, Pak, yang bikin madhab tuh muridnya, Pak. Imam Syafi'i nggak pernah bikin madhab. Makanya kalau ada orang wajib bermadhab, siapa yang wajibin? Imam Syafi'i juga enggak. Ya, kalau ada orang wajib bermadhab, siapa yang wajibin? Imam Syafi'i aja enggak. Yang bikin madhab tuh muridnya. Setelahnya mengklasifikasikan, oh ini pendapat Syafi'i, oh ini pendapat Ahmad, Malik. Syafi'inya enggak. Kayak Syafi'i itu ulama di zaman itu, berfatwa, berpendapat. Syafi'inya enggak pernah bilang, ayo ikuti aku, ikuti madhabu. Enggak pernah, demi Allah. Enggak pernah dalam kitab-kitab Syafi'i perkataan Syafi'i ikuti aku sini, ikuti aku sini. Enggak ada. Ya, oleh karenanya ikhwan, itu nanti jadi taklid buta. Itu jadi nanti naudzubillah, ya, gitu. Dan sekarang ini masalah organisasi jadi agama. Pokoknya NU rek beureum hideung NU. Mau salah mau enggak NU. Pokoknya Muhammadiyah, mau salah mau enggak Muhammadiyah. Enggak boleh, haram. Haram. Itu namanya sudah berkelompok dalam Islam, dan Islam mengharamkan kelompok. Wala takunu minal musyrikin. Jangan seperti orang musyrik, minal ladzina farraqu dinahum, yang mereka memecah-mecah agama mereka, wa kanu syi'an, dan mereka terkelompok-kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok merasa bangga dengan kelompoknya masing-masing. Maka ma'asyal muslimin, kewajiban kita ini tidak mengapa berorganisasi, nggak ada masalah. Nggak boleh, saya juga organisasinya Riyadus Shalihin tuh pakai yayasan. Di sini Muhammadiyah, di sana NU, nggak ada masalah. Tapi masalahnya jangan sampai fanatisme, taklid buta. Seakan-akan ini masalahnya sekarang, organisasi jadi pemahaman agama. Mazhab jadi agama. Pokoknya lamun lain Syafi'i enggak benar. Beuh si eta mah MD moal edah cenah. Dia mah MD, aing mah NU, musibah ini. Sudah jadi agama. Musibah, Pak.
Maka saya sarankan kepada semuanya, ya, kembalilah kepada sunnah dalam beragama, dalam berdakwah, dalam menuntut ilmu. Ya, entah kelompoknya apa terserah. Ya, walaupun tentunya kita berusaha untuk menyatukan umat, ya, jangan terpecah-pecah umat ini. Maka Allah alam kita katakan, ya, dakwah kita dibangun di atas tadi Quran dan Sunnah dan pemahaman para salafus saleh ridwanul alim, para sahabat, dan sudah saya jelaskan berulang-ulang ini. Ya, maka wallah dakwah salaf di atas pemahaman para ulama salaf, bukan kelompok, tidak ada kelompok salafi. Tidak ada kelompok salafi, salah. Kelompok itu ada ADART-nya. Kelompok itu ada DPC-nya. Kelompok itu ada pimpinannya, cabangnya, ya, itu namanya kelompok. Atau misalkan tadi golongan, atau misalkan tadi apa? Nah, adapun kita tidak. Makanya kalau saya ditanya, Ustadz Farudin ini apa? Muhammadiyah apa tidak? Wallah alam saya bilang. Saya nggak pernah ke kantor Muhammadiyah, saya nggak pernah ke kantor NU, saya nggak pernah ke kantor Persis, saya nggak pernah ke kantor yang lainnya, apalagi naudzubillah sempalan-sempalan khawarij, ya, pemberontak, nggak pernah. Saya mengajak manusia, saya ingin tanya, Anda sudah ikut saya kajian berapa kali? 4 kali, 5 kali, mungkin sebagian lebih. Ngajak kemana Pak Rudin? Partai apa? Organisasi apa? Tidak ada. Tidak ada. Wallahi demi Allah tidak ada. Hah? Atau keluar dari Pak Jokowi? Hah? Berontak, demo? Abadan. Ya, kita hanya ngajak kepada bagaimana manusia akidahnya lurus. Jangan percaya lagi sama jimat, sama wafak, sama kuburan, sama dukun. Kita hanya ngajak manusia bagaimana ibadahnya sesuai sunnah. Ibadahnya lurus, karena Nabi sudah senyalir itu. Jangan sampai, kata Nabi, kalian beribadah di luar tuntunanku. Jangan bikin-bikin yang baru dalam agama. Dan juga kita mengajak bagaimana akhlaknya manusia baik, akhlaknya baik, senyum, berbagi, ya, merangkul. Masya Allah. Yang tua kita hormati, yang muda kita sayangi. Itu saja, enggak lebih. Dan itulah dakwah Rasulullah SAW. Nabi ngajak kemana, akhi? Kelompok Muhammad, kelompok apa Nabi? Enggak ada. Nabi mengajak kepada Islam, Islam yang satu. Islam yang dibangun di atas dalil. Begitu juga sahabat. Saya ingin tanya, ada kelompok Abu Bakar? Organisasi Abu Bakar gitu? Umar, Utsman? Enggak ada. Enggak ada. Semuanya Islam wahid. Ya, kepada merujuk kepada yaitu tuntunan yang satu. Namun bukan berarti, wow Ustaz kalau gitu Muhammadiyah gimana? Ya itu organisasi, nggak apa-apa. Ya, semoga gitu ya. NU ya organisasi aja. Tapi jangan sampai membawa warna yang membuat kita taklid. Pokoknya rek beureum rek hideung NU bae. Rek beureum rek hideung Muhammadiyah bae. Padahal misalkan menyelisih tuntunan Nabi, namun tetap dia taklid. Itu namanya muqallid. Ya, dan muqallid itu a'ma, kata para ulama. Muqallid itu buta. Ya, maka ma'asal muslimin, Allah alam, mohon maaf ya. Kalau perkataan yang ini kurang enak nih bagi teman-teman di Muhammadiyah. Jadi jangan bilang saya Muhammadiyah ya. Walaupun ngisinya di Muhammadiyah, karena saya ngisi di mana-mana. Saya ngisi di NU, ngisi juga. Besok saya ada acara di Sobang, di masjid saudara-saudara kita. Alhamdulillah. Ya. Sehingga kita nanti insya Allah siapapun tadi itu, Masya Allah, Muhammadiyah saudara kita, yang di NU saudara kita, Masya Allah, selama mereka mengikuti sunnah Rasulullah. Ya, wallahu alam. Di mana kajiannya? Wallahu alam. Ya, kajiannya ada di sini. Ya, terkadang kita ngisi ada rutin di mana? Di Pantos tuh, di bawah, di Sosro ya. Atau di pondok di Riyadhus Shalihin kalau di sini mungkin ya. Wallahu alam, na'am. Itu saja mungkin. Ya, ada satu lagi cukup, silakan. Bapak dari mana, Pak? Iya, silakan. Saya dari Cigadung. Cigadung, Masya Allah. Iya. Ini ada mungkin tadi yang Ustaz sudah jelaskan tentang kembali lagi ke silaturahmi. Baik. Bahwa selama ini yang saya tahu yang ada di kita itu, Iya, Pak. yang kita memakai sebelas itu, Masya Allah. yang Ustaz gunakan itu adalah 4 rakaat 2 salam. Sedangkan yang sekarang ada itu adalah 4 rakaat 1 salam. Nah, saya mau nanya keutamaan yang mana itu yang ini? Pertanyaan yang bagus. Pak, rumah Bapak di mana? Cigadung.
Oke, Pak, siapa Hidayat? Tahu nggak isi rumahnya Pak? Siapa tadi? Pak Edi. Tahu nggak isi rumahnya Pak Edi? Nggak tahu, karena bukan yang punya rumah. Begitulah hadis tentang taraweh. Hadis yang mengatakan 4 Aisyah dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Kata Nabi, kata Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli arba'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 4. La tas'al, jangan ente tanya, tuluhunna wa husnuhun, panjangnya salat Nabi dan bagusnya salat Nabi. Kita ini 23 cuma 7 menit, Pak. Woi, ekspres kan. Nabi ini 4 kata Aisyah, jangan tanya panjang dan bagusnya. Itu Aisyah yang meriwayatkan hadis itu dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Taib, kalau saya tanya Pak Hidayat tentang rumah Pak Edi, enggak tahu karena Pak Hidayat bukan punya yang bukan punya rumah. Aisyah yang meriwayatkan hadis itu, Aisyah juga yang mengatakan dalam Sahih Muslim, yusallimu fi kulli rakaatain. Nabi salamnya di setiap 2 rakaat. Aisyah juga yang ngomong. Aisyah yang tahu isi hadis itu. Aisyah yang terjemahkan. Sebagaimana Pak Edi yang berhak menerjemahkan isi rumah Pak Edi. Aisyah yang menerjemahkan. Kata Aisyah prakteknya, yusallimu fi kulli rakaatain. Salam di atas di setiap 2 rakaat. Maka yang sahih, apalagi Nabi bilang, salatul laili masna masna. Kata Nabi, salat malam itu 2-2. Bahkan dalam riwayat yang lain, salatul laili wan nahar, salat malam dan siang 2-2. Kecuali kalau judulnya witir. Antum witir mau 7 bablas boleh. Tapi kalau tahajud atau qiyamul lail, yang benar atau yang lebih dekat dengan sunnah adalah prakteknya 2 salam lalu istirahat. Maka 4 itu maksudnya istirahat setelah 2 salam. 2 salam istirahat. Terus gimana dong Ustadz yang 4 rakaat? Ya kita katakan kembali, ini adalah masalah fikih yang memang juga ada khilaf, ada perbedaan pendapat. Jangan sampai kita saling menghinakan, saling menohok, saling kita menjelekan. Tetapi kewajiban kita mencari mana yang lebih dekat dengan sunnah. Ketika sudah ada keterangan lebih dekat dengan tuntunan Nabi, hati kita harus legowo untuk mengikuti sunnah Nabi yang lebih dekat. Maka wallahu alam, tapi jangan bikin ribut ya urusan ini. Ya, nggak tahu di masjid ini 4-nya bablas. 4 bablas, terserah antum dah itu. Yang penting ana sudah sampaikan ya, bahwa 4 itu kata Aisyah yusallimu fi kulli rakaatain. Dalam Sahih Muslim. Yusallimu fi kulli rakaatain. Nabi salam di setiap 2 rakaat. Itu perkataan Aisyah. Nabi juga ngomong, salatul laili masna masna. Kalau antum baca ayat poligami itu kan ada masna wa sulasa wa ruba. Woi, 4 itu ruba bukan masna. Kata Nabi, nikahilah masna wa sulasa wa ruba. Masna itu 2. Kata Nabi, sholatul laili masna masna. Salat malam itu 2-2. Terserah antum. Makanya tadi ya, terserah antum mau ikut yang mana. Yang pasti yang lebih dekat kepada Rasulullah itu lebih utama kita ikuti ya. Wallahu a'lam, mohon maaf terkadang mungkin ada pendapat yang saya sampaikan atau tuntunan kajian yang saya sampaikan terkadang menyelisih kebiasaan, menyelisih organisasi. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Salah siapa ngundang saya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanakallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta